kegiatan selama masa kampanye ini sekarang udah diatur sama negara ya, Mas? Sebetulnya bukan diatur, kita ngabarin. Oke. Jadi misalnya mau ke Sumatera Barat, ya kita ngabarin mau ke Sumatera Barat supaya tidak bersamaan dengan paslon yang lain. Oke. Tapi bukan jadwalnya diatur oleh KPU, enggak. Enggak secara protokoler nih. Kayak datang ke sini ya, Mas, saya sampai kaget. Yang datang berapa? 70. Enggak lah, dibagi 2, 35. Oh, 30. ini 35. Ternyata ada tim ini. Itu memang harus. Nah, semua itu. capres mendapat perlakuan yang sama. Iya, kalau itu memang apa ya? Teman-teman nyebutnya tim kawal gitu. Oke. Tim kawal. Itu disediakan sama negara memang. Iya, itu disediakan negara. Ada yang mengawal untuk kesehatan. Oke. Ada yang ngawal untuk keselamatan. Iya. Ada yang ya intinya itu sih, keselamatan, kesehatan, ya, keamanan. Sampai tadi dites juga makanan, Mas, kayak di Amerika nih gue nih gitu. Ada memang itu ininya ya. Prosedur emang gitu nggak? Dites dulu. Dites. Saya sempat kaget juga berkali-kali bahwa berapa kali itu makanan yang udah disiapin nggak bisa dimakan. Hah, karena bekas. Bukan. Bekas dites. Kan, ini makanan yang enaknya mana tadi gitu? Perasaan ada tuh. Dihabisin. Jadi terutama ya ada yang mengandung formalin. Oh. Tapi kan kita sih nggak sadar. Iya. Jadi ada makanan-makanan yang mengandung formalin yang kita nggak sadar. Iya. Nah, ketika diperiksa sama tim kesehatan, ternyata ada formalinnya. Nah, kadang-kadang kita nggak pernah perhatikan. Iya. Saya juga baru sadar ketika ada pemeriksaan ini. Iya. Kok ini nggak ada karena ternyata ada formalinnya. Kalau cuek, gue pengen ini gitu. Ya udah nggak ada di meja gimana? Pas dia datangnya perasaan masih ada. Iya. Nggak ada tuh. Saya rasa bukan disengaja, itu kan saya nggak tahu ya, di perdagangan kita emang ada yang harus diberesin lah, biar lebih tertib. Supaya makanan kita nggak diawetin pakai formalin, tapi pakainya pakai apa? Ya pakai storage, cold storage lah, daripada carbon storage enggak. Nanti jadi pertanyaan debat lagi tuh. Berat. Mas, pernah nggak sih membayangkan waktu kecil SMA lah gitu, ada di posisi yang sekarang, Mas? Berangan-angan. Nggak ingat saya. Nggak ingat. Saya nggak ingat dulu SMA tuh ngebayangin ini apa gitu. Tapi rasanya sih ya kayak anak-anak SMA lainnya lah. Umumnya ya kita ini kan SMA ya ngebayangin besok kuliah di mana. Kemudian kalau bisa dapat kuliah yang keren, kampus bagus kan gitu. Sesudah itu rasanya ya belum kebayang ya. Saya nggak ingat membayangkan yang lebih rumit dari itu. Tapi cita-cita ada dong. Iya, waktu itu saya kepengen, cita-cita saya gini, dari SMA saya kepengen dapat kesempatan untuk sekolah ke luar negeri. Itu cita-cita saya. Pokoknya kepengen saya bisa sekolah ke luar negeri. Sesudah sekolahnya mau jadi apa itu belum tahu tuh. Tapi pokoknya rasanya saya kepengen sekali bisa sekolah ke luar negeri. Jadi saya waktu SMA itu kelas, bahkan SMP menuju SMA tuh saya udah ngeliatin tuh kakak-kakak kelas. Inspirasinya dari mana? Baca koran tuh. Di Jogja ada KR. Nanti kalau ada anak berangkat KR tuh Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat. Ya. Nanti ada wawancara sama seseorang, tuh cerita di situ. Dia berangkat program pertukaran pelajar. Wah, saya pengen sekali seperti dia. Saya baca koran itu saya kepengen seperti dia. Saya masih SMP tuh. Nanti kalau SMA mudah-mudahan saya bisa seperti dia. Jadi kemudian paman saya dulu ikut pertukaran pelajaran tahun 70-an. Saya lihat tuh foto-fotonya di rumah gitu. Wah, asik bener ya kalau bisa ikut. Jaraknya mas saya jauh sih, 15-an tahun gitu. Tapi kan foto-fotonya ada. Jadi itu jadi inspirasi, karena itu saya sering bilang kalau sekarang itu sama teman-teman pada sekolah di luar negeri. Kalian bagi tuh pengalaman ketika kuliah di luar negeri. Kepada siapa? Kepada adik kelas SMA. Kirim ke SMA-nya. Foto-fotonya di laboratorium, fotonya masih kuliah. Boleh diposting di Facebook, tapi kirimkan ke sekolah-sekolah itu biar apa? Biar anak-anak di SMA kita dulu sekolah tuh lihat kakak kelas saya udah di sana ya, kakak kelas biasanya karena saya dulu terinspirasi dari yang begitu tuh. Iya. Nah, jadi saat saya SMA kelas 1 saya udah kepengen daftar tuh. Ada kejadian unik tuh. Masih balik pas itu. Saya kan pengen ikut pertukaran pelajaran AFS. AFS ya namanya AFS dulu.
waktu saya kelas 1 tuh, kita lagi ada acara di sekolah, hari Minggu kalau nggak salah. Terus ada salah satu orang teman yang harusnya hadir rapat itu. Dia nggak ada, di mana lagi tes AFS. Saya lemes tuh. Dia lagi tes AFS, sementara saya lagi kepengen ikut AFS. ya. Tahu ada pendaftaran aja nggak? Kebayang nggak? Kita lagi kepengen sesuatu, Ya. terus dengar bahwa teman kita lagi tes, dan kita nggak tahu kalau ada tes. Ya. Saya tanya, di mana tempatnya? Itu dikasih tahu di SMA 1. Langsung saya cari motor saya berangkat ke tempat lokasi tes tuh. Sampai ke lokasi tes, udah siang, jadi mungkin kira-kira jam 11-an gitu. Sementara tesnya tuh mulainya kira-kira setengah 9, jam 9 lah tesnya tuh. Sampai situ saya ketemu panitianya, saya bilang, Mas saya mau ikut AFS. Wah nggak bisa Mas, ini udah tes ini. Anda belum daftar? Belum, saya belum daftar. Ya. Terus gimana? Ya nggak bisa. Ini tuh pendaftarannya udah selesai. Ini udah tesnya. Sekarang lagi tes pertama. Ini tes tertulis. Mulainya tadi. Wah, saya itu lemes, Mas. Ini kan cita-cita dari dulu gitu. Lalu dia tanya, Dek, Anda ada ini kira-kira nanya, Dek kelas berapa gitu. Saya kelas 1. Oh, nanti tahun depan gitu deh. Belum bisa sekarang. Wih, itu leganya saya. Oh, walaupun kita punya paman di AFS. Nggak bisa lah. Gitu. Kan nggak berlaku ordal. Padahal paman loh itu. Iya. Siapa tahu paman bisa bantu-bantu. Iya. Aturannya diganti-ganti. Iya kan, paman pernah di AFS kan? Iya. Tapi saya nggak pakai itulah. Oke. Jadi akhirnya saya tahun depan daftar. Jadi sampai si orang itu tuh namanya Mas Safril tuh. Sampai sekarang dia masih di Jogja. Dia pasti ingat tuh peristiwa itu. Oh, dia bilang, nanti aja Mas, tahun depan. Adik, tahun depan Anda daftar. Terus saya dikasih alamat sekretariatnya, dikasih ini. Udah, saya tahun depan daftar. Tapi itu memang program untuk anak kelas 2? Anak kelas 2. Oh, oke. Jadi tesnya pas kelas 2. Oke. Nanti berangkatnya kelas 3. Oke. Jadi anak kelas 1 nggak bisa. Oke. Nah, terus saya ikut tahun berikutnya, saya ikut ujian. Dari Jogja itu terpilih 3 orang. Lalu saya salah satu dari 3 yang berangkat. Oke. Waktu itu seluruh Indonesia ada kalau nggak salah 27 gitu. Berangkat sekolah untuk berapa lama? 1 tahun. SMA ketinggalan dong? SMA ya, saya jadi SMA-nya, saya punya ijazah 2. Satu ijazah sekolah di Amerika, namanya South Milwaukee High School. Kemudian saya pulang lagi ke Indonesia, masuk lagi kelas 3. Oh, setahun hilang? Setahun hilang. Tapi gini Mas Abdel, pengalaman saya ini, kehilangan 1 tahun itu nggak kerasa sekarang. Betul. Memang sekarang ada yang tanya, dulu lulusnya lebih awal atau lebih telat? Iya. Nggak ada. Malah saya bilang ini tuh kayak ketapel. Ditarik ke belakang, dilemparin ke depan. Pak. Itu pengalamannya luar biasa. Jadi, saya kan orang Jogja. Dari Jogja itu kan jangan bayangin kayak sekarang ya. Udah ada sambungan konektivitas. Iya. Waktu itu bahasa Inggris kita masih terbatas. Iya. Kemudian kemampuan komunikasi terbatas. Taunya dunia luar ya dari koran, televisi ya. Dunia dalam berita. Ingat ya jam 9 malam tuh. Kemudian apalagi buku, radio paling. Radio. Jadi gapnya itu jauh sekali. Nah, ketika ke sana mendadak saya seperti ada kesadaran baru. Saya warga kota Jogja, saya warga Indonesia, dan saya warga dunia. Nah, kesadaran warga dunia itu yang saya baru dapatkan. Bahwa ternyata dan kayak rumah ini nih, Mas. Saya kalau mau tahu bentuk rumah ini, harus keluar dari rumah ini. Iya. Saya dari sini, saya nggak tahu bentuknya. Jadi saya merasa belajar lebih tahu tentang Indonesia justru ketika saya ditarik keluar. Pada saat itulah saya lihat. Dan selama saya menjadi pertukaran pelajaran SMA itu, saya harus bercerita tentang Indonesia di berbagai forum. Jadi saya dipaksa berpidato lah kalau bahasa sekarang itu. Menjelaskan tentang Indonesia, menjelaskan tentang Islam di masyarakat Amerika. Dan kebetulan ibu saya ini aktif. Dia koordinator pendidikan di sebuah gereja. Jadi dia aktif dengan jaringan gerejanya itu mempromosikan anak angkatnya nih. Oh, ibu yang di sana? Ibu di sana. Oke. Mempromosikan, kalau mau belajar tentang Indonesia, tentang Islam nih, ada anak angkat saya nih. Ya. Jadi saya diputerin tuh. Mungkin di sana lebih dari 25 forum tuh selama 1 tahun saya di sana. Ya. Rutin. Nah, itu pengalaman yang saya dapat. Usia SMA itu ya? SMA kelas 2. Saya pulang ke sini terus kelas 3 saya kembali. Nah, setelah kembali saya persiapan untuk
masuk perguruan tinggi. Jadi kalau ditanya cita-citanya, waktu itu cita-citanya pengen sekolah ke luar negeri, dapat tuh. Dapat. Nah setelah saya S1, saya kepengen nanti nerusin S2. Kalau bisa nanti bisa nerusin ke S2, berharapnya waktu itu master di Amerika. Jadi nggak ada cita-cita kayak sekarang nih, nanti di pemerintahan, nanti belum, masih jauh lah itu sih.